Dari kesemua korban Wawan CS, rata-rata wanita tersebut mempunyai pekerjaan sebagai tenaga kerja wanita atau TKW di Saudi Arabia. Kami melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, tepatnya di wilayah Pakenjeng. Di wilayah tersebut, polisi telah membongkar satu makam atas nama Siti Fatimah untuk dilakukan otopsi karena dicurigai Siti merupakan korban pembunuhan dari kelompok Wawan CS. Sebenarnya pada tahun 2021, kematian Siti sempat viral dikarenakan evakuasi yang dilakukan pihak KMP Marina Primera ternyata menemukan 2 orang wanita yang menceburkan diri ke laut. Namun saat itu pihak KMP Marina Primera menemukan Siti sudah tidak bernyawa, sementara satu wanita lagi terselamatkan nyawanya, dan wanita tersebut adalah Suryati alias Noni alias Noneng. Hampir 2 tahun pihak keluarga Siti mengetahui jika kematian Siti adalah akibat kecelakaan di laut. Sebelum akhirnya Siti ternyata masuk dalam rangkaian pembunuhan yang dilakukan kelompok Wawan CS. Bagaimana cerita kisah Siti Fatimah sebenarnya? Akhirnya kita sampai pemirsa di rumah keluarga Siti, salah satu TKW yang menjadi korban Wawan CS. Kita akan coba masuk ke dalam dan juga gali informasi soal Siti dan juga hubungan Siti dengan Wawan CS ini seperti apa. Kita coba cari tahu faktanya di dalam. Pihak keluarga sebenarnya sempat mencurigai keterangan yang diberikan Noneng. Memang sebelumnya keluarga mendapatkan informasi soal kematian Siti itu bagaimana, Pak? 2020 ada kabar bahwa Siti mau pulang. Bahkan Siti lagi di bandara, mau naik kapal. Itu kapan, Pak? 2020, bulan 9. Tiba-tiba ada kabar bahwa ada kecelakaan bunuh diri katanya. Ada kecelakaan antara mertua sama menantu. Satu namanya Noni dulu mah, yang kedua Siti. Pol air yang di Karangasem ngasih kabar. Kalau nggak salah si Noni itu selamat, yang selamat diantar sama sopir Bima, sopir bus Bima. Setelah ketemu Noneng, Pak, apa yang dibicarakan? Setelah ketemu Noneng, dia menjelaskan begini, masih teringat kerudung, pakaian, segala, betul itu yang namanya Siti. Tanyain kronologi awal kejadian, bisa ketemuan antara Noneng sama Siti gimana, Bu? Bilang Noneng, Siti yang datang ke emak jam 11 malam. Kemudian? Setelah itu jam 11 malam Noneng sama Siti berangkat ke Cianjur, nginep semalam di rumah kosong. Pas di perjalanan kehilangan tas Siti sama si Noneng kehilangan. Nah setelah nyampe di kapal, Siti kata si Noneng ngajak naik ke atas kapal. Si Noneng dipangku ke dek kapal sama Siti. Nah setelah didudukan di dek kapal, tiba-tiba Siti ngedorong si Noneng supaya mungkin tercebur ke laut. Malah saya sempat tanya, "Ma, kenapa nggak ikut kecebur ke laut?" Si Noneng nerangin bahwa si Noneng mah tasnya tersangkut di dek kapal. Loh, tasnya bukannya yang tadi hilang itu, Pak? Ya, apa beda? Beda, mungkin saya juga nggak masuk akal gitulah. Nah, itu Bapak mulai ngerasa ada yang janggal. Aneh ya, ada yang janggal ya. Yang janggal. Itu sempat ada nggak ngobrol ke pihak keluarga soal mungkin bicara soal uang? Pernah pas ada pernikahan anak saya, kalau nggak salah di 2019, Siti ngirim uang tapi lewat rekening si Dede. Setiap ditanyakan tentang masalah uang, nah jawaban dia gini, masalah uang mah tenang, saya udah transfer ke Bank Indonesia, bahkan udah aman, bahkan berganda gitu. Misalkan kalau kita nyimpan 100 juta katanya, bilang Siti, bisa jadi 200 juta. Setelah mendengar kabar nih Pak, kalau ternyata Siti ini adalah salah satu korban dari Wawan CS, Pak. Mbak juga bisa merasakan gimana rasanya punya keluarga dibunuh orang.
Bahkan kalau bisa mah saya orang yang membunuh dia itu saya yang bunuhnya lagi. Kalau nggak ada hukum yang berlaku mah saya yang bunuhnya. Dan inilah Suryati alias Noni alias Noneng. Pihak keluarga mencurigai jika Nonenglah penyebab kematian Siti, meskipun pada akhirnya Noneng pun tewas di tangan kelompok Wawon CS. Dari hasil pengembangan sementara kasus pembunuhan berantai ini dilatar belakangi karena motif ekonomi. Menurut pihak kepolisian, pelaku mengiming-imingi para korbannya dengan serangkaian kebohongan penipuan. Dari hasil interogasi polisi kepada 3 pelaku, ketiganya mengaku memiliki kekuatan supranatural. Kalau melihat dari kasus-kasus yang agak mirip ya di Indonesia lah pada waktu-waktu yang lalu, ada 2 versi. Ada kasus penggandaan uang yang ya sudah begitu kemudian Anda kasih uangnya ke saya, lalu kemudian nggak balik uangnya, udah. Tapi juga bicara ada juga kasus di Magelang, ya, di mana sang dukun ini kemudian lalu membunuh orang yang sudah memberikan uang tersebut. Ada 4-5 orang yang dibunuh. Nah, kelihatannya dalam hal ini Wawan kawan-kawan memilih yang pertama, yang kedua, ya, membunuh. Apalagi dia mungkin merasa bahwa kemampuan supranaturalnya, kemampuan kliniknya kurang kuat, kurang ampuh, maka lalu perlu dibuat tambah ampuh dengan cara membunuh, gitu kan. Jadi pertama dia bunuh orang yang telah memberikan uang agar tidak nyanyi kemana-mana. Tapi kedua juga dia lalu mulai membunuh keluarganya untuk tujuan-tujuan tumbal tadi, agar kemudian dia memang menjadi semakin hebat sebagai dukun. Polisi masih terus melacak keberadaan komplotan Wawon CS. Pihak kepolisian tidak berhenti pada penemuan 9 korban yang menjadi korban pembunuhan berantai Wawon CS. Mengingat kejahatan komplotan ini tengah berlangsung sejak tahun 2016. Tentunya kita masih terus menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Saksikan terus Fakta setiap Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.